ucapan selamat datang, selamat bergabung di Ngopi kali ini. Ngopi itu ngobrol virtual ya bersama Automotive Group, Great Auto Network. Ini Ngopi adalah sebuah acara yang sudah sering kita lakukan. Kita ngomongin apapun tentang otomotif, mobil, motor, gaya hidup, lifestyle, semuanya. Dan kali ini temanya adalah tentang bahan bakar. Iya, tentang bahan bakar rekomendasi pabrikan itu kalau kita pakai itu bikin untung atau bikin buntung. Nah, ini yang akan kita bahas, kita kupas tuntas kali ini. Dan kita udah bersama narasumber yang luar biasa banget ya, Bowi ya. Iya, nih di sini sudah bergabung teman-teman, dimulai dari Pak Profesor Tri Yuswi Jayanto Zainuri. Sore. Selamat sore, Pak Prof. Sore. Mau kami perkenalkan juga, beliau adalah ahli konversi energi, Fakultas Teknik dan Dirgantara dari Institut Teknologi Bandung. Waduh. Nah. Kemudian juga ada Pak Nurholis, kalau yang roda 4 ini salah satu market leader, dan yang kalau urusan teknik mengenai mobil-mobil ini Toyota ini Pak Nurholis inilah salah satu the man-nya. Satu lagi ada Pak Endo Sutarno dari Technical Service Division PT Astra Honda Motor. Lagi-lagi market leadernya motor juga di Indonesia kan. Dan Pak Endo ini selamat sore. Ya. Selamat sore Pak Endo. Dan Pak Endo ini kalau kalian belum tahu ya, belum kenal, Pak Endo ini adalah, saya nyebutnya mungkin dosennya mekanik Honda se-Indonesia teman-teman. Jadi dia bikin SOP-nya, bikin troubleshooting apa segala macam tuh dari Pak Endo ini nih, yang ya mudah-mudahan dengan narasumber yang capable ini kita bisa dapat banyak informasi, kita bisa dapat banyak pengetahuan ya dari acara ini kali ini. Karena ini ngomongin BBM rekomendasi pabrikan, kayaknya yang lebih dulu kita kasih kesempatan buat bercerita, berbagi pengetahuan dari APM-nya kali ya, dari pabrikannya ya. Mau yang mana dulu Om Bowi? Mau dari Toyota dulu, dari Honda dulu? Kalau dari jumlah roda sih kayaknya rodanya lebih banyak roda 4 nih. Banyak Toyota ya. Pak Nur, izin Pak Nur, boleh duluan Pak Nur kalau berkenan presentasi. Ya, silakan Pak Nur, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas, waktu dan tempatnya. Ya. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera buat kita semuanya, buat teman-teman semuanya. Perkenalkan tadi sudah diperkenalkan, nama saya Nurholis dari National Technical Leader PT Toyota Astra Motor. Kalau divisinya sama Mas Hendro, Technical Service Division. Kalau bicara mengenai bahan bakar, kenapa harus pakai yang direkomendasikan oleh pabrikan? Ketika mendesain sebuah mesin, ya, itu pabrikan sudah menentukan beberapa kriteria, misalnya perbandingan kompresi, kemudian CO dan power yang akan dihasilkan. Sebagai contoh tadi ya, untuk perbandingan kompresi. Saat ini rata-rata perbandingan kompresi yang diadopsi oleh mesin-mesin Toyota itu sudah tinggi ya, rata-rata di atas 10, bahkan ada yang 11,5. Untuk dapat mencapai kinerja yang baik, diperlukan bahan bakar yang sudah ditentukan oleh pabrikan tentunya untuk mencapai target tersebut. Ketika kompresinya tinggi, kemudian panas yang akan dihasilkan juga tinggi, diperlukan tadi bahan bakar yang oktannya sesuai. Contoh misalnya Agia, anggaplah itu direkomendasikan pakai yang 92 atau lebih. Nah itu tujuannya performa menjadi bagus, karena memang pembakarannya bisa dikontrol. Nah karena pembakarnya bisa dikontrol, bahan bakar terbakar semuanya. Efeknya adalah performanya bagus, karena bahan bakar yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga secara maksimal. Efek berikutnya adalah apa? Fuel economy. Ya karena pembakarannya bagus, bahan bakar yang dikonsumsi bisa di-convert dalam bentuk tenaga secara maksimal, tentunya pemakaiannya akan proporsional. Kalau irit mungkin relatif lah, tapi proporsional sesuai dengan desainnya. Nah, kemudian apalagi emisi, ini mungkin yang harus sama-sama kita concern terhadap emisi. Karena memang ini juga sudah menjadi regulasi pemerintah. Kami itu sangat concern dengan emisi. Maka dari itu kenapa menjadi penting untuk memakai bahan bakar yang sudah direkomendasikan oleh pabrikan. Jadi pertanyaan berikutnya, ketika ada pertanyaan, harus pakai bahan bakar kayak apa sih mobil saya yang sesuai dengan rekomendasi pabrikan? Itu saja sebenarnya. Nah, bagaimana kalau lebih rendah atau tidak sesuai? Itu akan terjadi satu knocking.
Kenapa knocking? Karena bahan bakar yang lebih rendah itu kemampuan untuk tidak knockingnya atau resistansi terhadap knockingnya itu akan lebih rendah. Jadi bisa terjadi pembakaran itu terjadi tidak sesuai yang diharapkan. Bisa terjadi sebelum waktunya. Inilah yang kita sebut knocking. Itu yang sering kita dengar. Walaupun sebenarnya fenomena knocking itu tidak hanya dari itu saja, bisa dari faktor lain. Tapi ini sangat menjadi faktor utama sebenarnya, faktor terbesar terjadinya knocking. Kalau bahan bakarnya sesuai, kemudian pembakarannya bagus. Nah, kalau tidak sesuai, tentunya sebaliknya, akan pembakarnya tidak sempurna. Ketika tidak sempurna, tadi bahan bakar yang dikonsumsi tidak semuanya menghasilkan energi mekanik, tidak sebagian besar gitu. Mungkin kalau semuanya relatif lah, tapi tidak sebagian besar. Tidak terbakar dengan semuanya, artinya apa? Ada ninggalin beberapa partikel atau sisa-sisa pembakaran gitu ya. Nah, sisa pembakaran itu misalnya karbon deposit itu akan berefek pada emisinya, sensornya akan ketutup, kerak, segala macam. Kemudian juga sama tadi performanya menurun, ujung-ujungnya apa? Cost-nya yang dalam jangka panjang kita akan lebih besar dari yang seharusnya sebenarnya itu. Itu untuk bensin. Nah, kemudian bagaimana untuk diesel? Diesel teknologi saat ini itu hampir semuanya sudah memakai teknologi common rail. Kenapa common rail menjadi satu yang harus kita perhatikan? Bahan bakarnya harus sesuai. Pertama, seperti kita ketahui bahwa di common rail itu sistem bahan bakarnya itu mengadopsi tekanan tinggi. Kira-kira sekitar 25.000 sampai 200 kPa bahan. Itu sangat tinggi sekali. Sangat untuk memakai bahan bakar yang direkomendasikan oleh pabrikan. Kenapa? Pembangkitan pressure yang tinggi tadi itu perlu kualitas bahan bakar yang bagus untuk menghindari kerusakan yang terjadi pada misalnya pompa, kemudian injektor. Kalau bahan bakarnya nggak bagus, kemudian kotor, itu akan berefek kepada sistem saluran bahan bakar tadi ya. Dan efeknya adalah apa? Pembakarnya tidak sempurna, penyemprotannya nggak bagus. Tentunya hampir sama bensin bahwa tenaganya akan menurun. Dan yang lebih parah lagi, kita sering lihat bahwa di jalanan itu kebul yang berlebihan. Memang diesel itu kebul, tapi kalau pemakaiannya nggak bagus, bahan bakarnya tentunya kebulnya itu berlebihan. Dari saya itu aja ya, kita sebagai summary mungkin bahwa ketika kita memakai bahan bakar yang bisa direkomendasikan oleh pabrikan, dengan memakai bahan bakar yang sesuai, tentunya performa akan sesuai juga dengan yang diharapkan oleh pabrikan dan sesuai dengan spesifikasinya. Nah, kemudian juga dalam jangka panjang ini yang kadang-kadang kita lupa bahwa dengan memakai bahan bakar yang sesuai itu secara total maintenance cost sebenarnya akan bisa ditekan sebenarnya itu, karena tadi kerusakan bisa dihindarkan dalam jangka waktu tertentu yang memang sudah disesuaikan dengan desain. Mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan itu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan pada sesi Q&A. Siap, terima kasih Kak Nur untuk presentingnya. Jadi gitu Mas Popo, tapi sebenarnya kalau dari yang kami tangkap dari omongan Kak Nur ini, kita mesti paling bener sih ngisi sesuai rekomen ya buat performa maksimal, terus juga maintenance cost-nya ternyata juga lebih ringan gitu. Lanjut Mas Popo. Iya sih, kira-kira kayak gitu ya. Oke, jadi kalau gitu pertanyaan kita kumpulin di belakang aja nanti ya. Kalau udah dengerin semua penjelasannya, baru kita unek-uneknya kita keluarin nih kayak gitu sekalian kan. Oke, sekarang berarti gilirannya Pak Endro nih, Pak Endro Starus biar jelasin kalau di motor kayak apa sih kira-kira gitu. Oke, selamat sore rekan-rekan semuanya. Selamat sore Pak. Nama saya Endro Sutarno, saya di bagian Service Divisi Technical Training Departemen. Di sini saya akan menjelaskan pemakaian bahan bakar di sepeda motor Honda seperti yang diminta oleh tim otomotif mengenai pemakaian bahan bakar yang direkomendasi oleh pabrik ini untung atau buntung. Ya, kenapa kita harus menggunakan bahan bakar yang sesuai? Saya akan cerita terlebih dahulu sebelum tadi Pak Nurholis juga sudah cerita mengenai pabrikannya. Jadi sini akan cerita mengenai pabrikan. Proses untuk pembuatan sepeda motor itu sebenarnya ada 3 stage. Yang pertama development, manufaktur, dan after sales. Yang akan saya bahas di sini sebagian kecil aja, yaitu mengenai development. Di mana tim development di sini akan membuat sepeda motor. Ada beberapa penentuan-penentuan yang perlu diperhatikan.
Yang pertama adalah sepeda motor ini targetnya untuk konsumen siapa? Yang kedua, daerah yang akan dipasarkan itu di daerah mana aja, harganya. Kemudian yang tidak kalah penting dengan tema yang hari ini adalah bahan bakar minyak yang tersedia di negara pembuat dan regulasinya. Ya, regulasi Euro berapa yang harus diperoleh. Maka bagian tim development memikirkan membuat mesin ataupun sepeda motor yang dibuatnya yang cocok seperti apa, dan juga menentukan bahan bakar yang banyak terdapat dan mudah dicari. Ini adalah bahan bakar yang mudah didapat dan mudah dicari yang tersedia di negara. Jadi intinya itu. Jadi bahan bakar yang mudah dicari. Seperti kita ketahui yang ada di Indonesia di sini, jenis bahan bakar yang dipasarkan antara lain oleh PT Pertamina, Shell, Total, Castrol, dan lain-lain. Maka dari itu perlu kita memilih bahan bakar. Jadi kita perlu menentukan konsumen untuk memilih bahan bakarnya. Dalam hal ini adalah memilih bahan bakar atau membeli bahan bakar untuk konsumen sebaiknya di tempat yang resmi, yaitu SPBU. Itu arahan kami. Apakah itu motornya akan diisi dengan menggunakan oktannya 90 atau 92, itu tergantung. Namun, saran daripada pabrikan adalah kita sebagai pengendara sebelum kita memastikan atau memilih bahan bakar yang cocok, kita sarankan adalah untuk buka buku pedoman pemilik. Sebenarnya di buku pedoman pemilik itu sudah ada keterangan yang menjelaskan pemakaian oktan yang cocok untuk motornya. Kenapa? Karena pabrikan motor Honda sendiri di sini sudah menghitung dan meriksa oktan BBM jenis berapa yang mampu menghasilkan performa optimal untuk sepeda motornya. Maka dari itu, teknologi-teknologi yang dikeluarkan oleh Honda, yang dipunyai oleh Honda, dengan adanya sistem PGM-FI dan engine yang mempunyai fitur ESP di sini, ya, maka motor Honda mampu menggunakan bahan bakar yang disediakan oleh pemerintah dan mudah dicarinya. Jadi motor PGM-FI di sini adalah motor Honda yang mampu menggunakan bahan bakar yang disediakan oleh pemerintah dan mudah dapat dicarinya di semua daerah. Ini intinya itu. Kemudian kita lihat sekilas nextnya, menampilkan bahwasannya combustion engine itu seperti apa, di mana proses terjadinya pembakaran di ruang bakar internal combustion engine. Di sini ada beberapa engine memerlukan bahan bakar. Bahan bakar ini disediakan oleh pemerintah. Kemudian kalau udara berarti di lingkungan di sekitar kita ada udaranya. Kemudian pengapian. Nah, inilah sistem yang kita buat. Di antaranya adalah sistem bahan bakar dan sistem pengapiannya. Sistem pembakaran dan sistem bahan bakarnya yang kita buat. Supaya sepeda motor ini mampu menggunakan bahan bakar yang disediakan oleh pemerintah. Nextnya. Ada pertanyaan, apakah kalau nilai oktannya terlalu rendah, apa yang terjadi? Memang nilai oktan kalau terlalu rendah, ya, tidak sesuai dengan rekomendasi pabrikan, terlalu rendah, maka tadi Pak Nurholis sudah juga jelaskan akan terjadi knocking, ya kan, knocking. Ya, knocking seperti apa tadi juga dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah mesin menjadi lebih panas. Pastilah mesin akan panas. Kalau mesin akan panas berarti akan merusak bagian-bagian yang ada di dalam ruang bakar, contohnya adalah piston, silinder pump, klepnya. Di bagian ruang bakar di situ nantinya akan terjadi kerusakan, ya, akan terkikis, sedikitnya akan terjadi cepat keausan. Itu kalau memang benar-benar nilai oktannya terlalu rendah. Kemudian apabila nilai oktannya terlalu tinggi, ya, maka bahan bakarnya susah terbakar, ya, dengan sempurna. Biasa timbul kerak, banyak karbon, banyak di situ. Performa mesin akan berkurang. Yang jelas bisa mengakibatkan emisi yang dihasilkan tidak sesuai. Nah, ini pertanyaan ada keinginan, ada yang bertanya teman-teman dari yang lain ataupun konsumen, apabila kita menggunakan bahan bakar terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, efeknya seperti ini. Nah, jadi benefitnya adalah di sini.
penggunaan bahan bakar yang direkomendasikan oleh pabrikan akan menghasilkan performa mesin yang lebih baik, irit, dan ramah lingkungan. Sebagai contoh nih, di sini ada contohnya. Kita mempunyai sepeda motor tipe Honda Beat, akan dipakai di daerah mana. Kemudian bahan bakar yang didapat lebih mudah itu nilainya yang seberapa. Ya, itu adalah konsep daripada kita membuat sepeda motor. Ya, masih mampu. Jadi kalau umpama ada di sesmo saya baca-baca itu selentingan itu orang menggunakan sepeda motor dengan kompresi yang tinggi, tapi masih banyak yang salah kaprah memilih bahan bakarnya yang oktanya rendah. Nah, sebenarnya konsumennya mungkin lebih tahu sebelum dia mengisi sudah membaca buku pedoman, ya kan? Dia sesuai dengan rekomendasi pabrik, sehingga dia menentukan memilih bahan bakar yang sesuai. Jadi bukan dikarenakan adalah kompresinya, ya di situ. Seperti fuel injeksi dan fuel pumpnya. Di sistem PJM-FI itu fuel injection dan pompa. Di pompa di sini ada saringan bahan bakarnya. Kalau saya bisa ceritakan bahwasanya di sistem PJM-FI injektor untuk Honda sendiri, injektor Honda PJM-FI di sini dapat menyemprotkan partikel bahan bakar dengan ukuran terkecil di dunia. Ya, kita bisa bilang bahwasanya terkecil, lubangnya terkecil di dunia. Dengan ukuran lubangnya diameternya adalah 0,13. Kemudian fuel suction filternya, saringan bahan bakarnya juga mencegah masuknya partikel-partikel ke dalam saluran bahan bakar. Di sini ada hubungannya dengan keterkaitan dengan penambahan zat aditif. Saya tidak mau ngomong masalah zat aditif akan berbahaya atau tidak, ya, karena saya pun sendiri tidak melakukan riset masalah ini. Namun efek negatif yang ditimbulkan sendiri bervariasi sebenarnya. Apakah dia ada campuran kimianya seperti apa? Apakah nanti injektornya bertahan? Apakah saringan bahan bakarnya bertahan dengan zat kimia itu? Jadi bervariasi. Tergantung pada formula yang digunakan zat aditif itu. Nah, ada kemungkinan apabila keterkaitan dengan penambahan zat di sini akan mengganggu sistem aliran bahan bakar, karena saya tadi sudah sebutkan di atas mengenai injektor dan saringan bahan bakar. Ya, ada kemungkinan akan mengganggu sistem aliran bahan bakar yang mengakibatkan performa sepeda motornya akan berkurang. Ya, yaitu. Jadi kesimpulannya adalah sesuai dengan acara ini webinar adalah dalam pemilihan bahan bakar konsumen perlu memperhatikan anjuran pabrikan yang tertera di buku pedoman pemilih. Itu perlu sekali. Jadi sebelum kita menggunakan atau memilih bahan bakar, baca dulu pemilihnya agar performa mesin tetap baik. Itu pertama. Kemudian komponen mesin lebih awet. Nah, ini komponen mesin lebih awet, irit bahan bakar, dan emisi gas buangnya sesuai dengan regulasi pemerintah. Begitu juga kalau memang konsumennya adalah lebih aktif lagi, lakukanlah servis periodiknya di ahas yang terdekat. Jadi supaya performa mesinnya tetap terjaga, awet, irit, dan emisinya tetap terjaga sesuai dengan regulasi pemerintah. Itu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan semuanya. Ya, jadi kesimpulannya adalah pilihlah bahan bakar sesuai yang direkomendasikan oleh pabrikan. Terima kasih, selamat sore. Sore, Pak Hendro. Ya. Jadi mirip-mirip sebenarnya ya antara mobil dan di sepeda motor juga. Kalau rekomendasi bahan bakarnya dipatuhi, pasti akan performanya lebih baik, komponennya lebih awet, lebih hemat bahan bakar, juga emisinya bagus kan. Ya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, seperti apa sih bahan bakar yang berkualitas. Nah, kalau ini bagiannya Pak Yus nih, bagiannya Profesor Yus yang menjelaskan lebih detail masalah bahan bakar. Oke. Ya, baik. Selamat siang menjelang sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Trius Wisdayanto atau biasa dipanggil Pak Yus saja. Saya dari ITB, khususnya tentang konversi energi. Cuma kebetulan dulu saya sempat belajar di Jerman tentang pelumasan.
tentang tribologi dan sebagainya, sehingga ya di sini kita berkecimpung untuk konversi energi, humas, dan juga masalah gesekan kausan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kita ini di Indonesia sudah menerapkan regulasi emisi yang dicanangkan oleh KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk sepeda motor itu kalau nggak salah sejak Agustus 2013 itu sudah harus memenuhi Euro 3. Sedangkan kalau untuk mobil bensin itu mulai Oktober 2018 harus memenuhi Euro 4, dan kemudian untuk mobil diesel yang sedianya akan menjadi Euro 4 bulan April tahun depan tapi mungkin digeser sehingga masih menggunakan standar emisi Euro 2 sejak September 2003. Nah, kalau kita lihat regulasi emisi yang berlaku, tentu ini adalah konsekuensinya kepada teman-teman APPM. Mesin yang digunakan juga harus menyesuaikan teknologinya sehingga bisa menghasilkan emisi tersebut. Tapi biasanya pembuat mesin juga membuat syarat. Bahan bakarnya harus comply juga untuk menghasilkan emisi sesuai regulasi emisi tadi gitu ya. Nah di kita tahu bahwa bensin kita itu ada yang 90, 92, 95, 98 ya. Kemudian solar kita ada yang 48, 51, 53. Nah dari slide yang ada kalau kita lihat RON 88 nama RON 90 saya coret. Juga CN48. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita menggunakan regulasi emisi Euro 3 untuk sepeda motor, maka bahan bakar dengan RON 88 sama 90 itu tidak sesuai. Demikian juga kalau kita menggunakan solar Euro 2, itu bahan bakar dengan SETA number 48 juga tidak sesuai juga. Nah, kita bisa lihat di slide berikutnya. Jadi spesifikasi bahan bakar di seluruh dunia ini diatur di dalam yang namanya World Wide Fuel Charter. Jadi ini adalah kesepakatan dari pabrikan mesin. Jadi bukan pembuat bahan bakar, tapi pabrikan mesin yang mensyaratkan bahan bakar tertentu untuk menghasilkan emisi tertentu. Contoh, kita gunakan bensin kategori 2 atau tidak. Kalau kendaraan kita ingin menghasilkan emisinya memenuhi persyaratan Euro 3, seperti sepeda motor. Kita bisa gunakan juga kategori 3 atau 4 di dalam World Wide Fuel Charter. Kalau regulasi emisi yang dipenuhi adalah Euro 4. Demikian juga di solar, kita harus pakai bahan bakar kategori 2 kalau regulasi emisinya harus memenuhi Euro 2. Nah, kalau kita lihat, bensin yang masuk kategori 2, 3, dan 4, itu tidak ada yang RON-nya di bawah 91. Jadi adanya minimum 91. Alternatifnya bisa 91, bisa 92, bisa 95, bisa 98, dan seterusnya. Demikian juga di solar. Solar itu kalau kategori 2 atau ke atas, maka minimum SETA number-nya itu adalah 51. Lebih tinggi dari itu boleh juga. Nah, terus seperti apa bahan bakarnya? Di slide berikutnya, slide 4. Kita bisa lihat bahwa spesifikasi bensin itu diatur di sini, parameternya banyak. Kalau tadi kita sudah bahas RON, kemudian juga harus diperhatikan lagi adalah sulfur. Kenapa? Karena sulfur ini nanti akan merusak catalytic converter kalau dibiarkan lebih tinggi dari ketentuan yang ada. Di sini misalkan kita bisa baca kategori 3 itu sulfurnya maksimum 30 mg per kilogram. Ya. Nah, kalau catalytic converter rusak, maka nanti tidak ada yang mengubah NOx kembali menjadi N2 dan O2. Ya. Kemudian ada olefin aromatik yang dibatasi juga. Kenapa? Olefin aromatik kan menguntungkan. Bisa mendongkrak angka oktan ya, karena ikut berkontribusi menaikkan oktan. Tapi dua unsur itu akan membentuk deposit di dalam mesin kita. Jadi kalau olefin dan aromatiknya tinggi, ketika kita butuh oktan tinggi, maka kita harus tambahkan aditif deterjen untuk mencegah timbulnya deposit di dalam mesin kita. Kemudian yang lain lagi di slide berikutnya nomor 5, itu ada ketentuan tentang batasan deposit yang boleh terbentuk. Jadi kalau di spek migas kita, ketentuan ini nggak ada, belum ada. Tapi kalau di luar yang memang strict mengikuti regulasi emisi Euro, maka ketentuan ini harus dipenuhi. Deposit di mana aja, di injektor, kemudian di intake valve, kemudian di combustion chamber atau di ruang bakar. Nah itu juga ditentukan batasannya. Bagaimana dengan solar? Di slide 6 kita bisa lihat, SETA number juga di sana minimum 51. Sulfur juga dibatasi, maksimum 30. Jadi kalau di kita di Indonesia ini, satu-satunya bahan bakar yang memenuhi Euro 2 hanya yang dijual oleh Pertamina dengan SETA number 53, karena sulfurnya sudah 300 ppm maksimum. Ya.
Nah, kemudian yang lain adalah air di slide ke-6 bawah, dan juga yang slide 7 itu adalah partikulat. Kenapa? Karena air, sulfur, partikulat itu adalah yang kerusakan dari mesin diesel yang akan menyebabkan korupsi, yang akan nanti menurunkan tekanan kompresi, kemudian merubah spray pattern dan sebagainya, sehingga akhirnya pembakarannya menjadi lebih buruk. Selain itu juga ada ketentuan tentang injektor cleanliness, kebersihan dari injektor, artinya ini hubungan dengan deposit, dan juga lubricity. Nah, karena itulah kemudian di dalam bahan bakar solar itu ditambahkan aditif, ada lubricity improver, dan ada juga deterjen. Ya. Nah, slide ke-8. Kalau kita lihat, kita ini sekarang paling rendah emisi Euro 2 untuk kendaraan dengan bahan bakar solar. Paling tinggi emisi Euro 4 untuk kendaraan penumpang dengan standar Euro 4. Sedangkan sepeda motor ada di tengah-tengahnya gitu ya. Euro 3. Nah, apa konsekuensinya? Teman-teman TPM tentu sangat paham tentang ini. Karena kalau mau pindah dari Euro 2 ke Euro 4 itu perubahannya banyak sekali. Ketika dulu sepeda motor pindah dari Euro 2 ke Euro 3, karburator sudah nggak bisa dipakai. Harus injeksi sistemnya. Demikian juga di kendaraan, di mobil. Ketika harus masuk ke Euro 2, kebanyakan pindah ke sistem injeksi. Ya. Nah, di diesel juga begitu. Di diesel ketika mau naik ke Euro 4, nanti harus common rail. Dan common rail pun generasi yang kedua. Nggak bisa common rail yang biasa yang kita kenal ini. Kemudian nanti ada ditambahkan urea untuk membantu mengembalikan NOx menjadi N2 dan O2. Slide ke-9 kita bisa lihat bahwa dulu kita sering menggunakan perbandingan kompresi itu untuk menentukan run mana yang cocok atau setanan bermana yang cocok. Tapi sekarang ini teknologi kendaraan bermotor maju demikian pesat. Kalau kita lihat ada fuel electronic fuel injection, ada supercharger, ada turbocharger, kemudian ada yang dari direct injection ke ruang bakar walaupun itu adalah bensin. Maka kemudian sering angka perbandingan kompresi ini tidak bisa langsung dikaitkan dengan run yang harus dipilih. Nah, demikian juga di solar. Ya, dulu memang patokannya perbandingan kompresi, tapi sekarang dengan adanya common rail, dengan adanya turbocharger, malah kemudian juga menjadi ada variabel nozzle gitu ya. Maka angka setan akan menjadi sulit kalau hanya berpatokan dengan perbandingan kompresi. Apa yang terjadi kalau nggak cocok? Maka muncullah apa yang disebut sebagai detonasi, di mana pembakaran tidak terkontrol. Kalau di bensin ada tempat lain yang menyala dengan sendirinya selain busi, sehingga terjadi tabrakan gelombang pembakaran yang akhirnya kita mendengar sebagai bunyi gelitik ya. Nah, bagaimana dengan diesel? Diesel ini kan setan itu kan kebalikan sama ron. Kalau ron itu makin tinggi makin lelet, sehingga makin mudah dikontrol. Tapi kalau setan number makin tinggi itu makin responsif, sehingga kalau setan numbernya tinggi, pembakaran itu terjadi di banyak titik, sehingga akhirnya mesinnya menjadi halus, tenaganya menjadi tinggi dan seterusnya. Ya. Slide ke-10 kita bisa lihat bahwa jadi baik ron maupun setan kalau dia rendah, maka pasti akan muncul fenomena detonasi atau kita sering menyebut sebagai gelitik. Dengan kata lain, ketika itu pembakaran menjadi lebih buruk. Nah, pembakaran lebih buruk tentu akan mengakibatkan daya turun. Ketika daya turun tapi pengendara ingin mencapai suatu performa tertentu, misalnya kecepatan tertentu, maka dia akan menambah gas, akhirnya bahan bakar boros. Kalau bahan bakar boros dan tidak terbakar dengan sempurna, maka muncul emisi. Ujungnya kemana? Baik emisi maupun detonasi sama-sama ujungnya merugikan masyarakat. Jadi pemiliknya sendiri yang rugi. Selain itu juga penduduk yang dilewati oleh kendaraan bermotor itu menjadi rugi juga karena polusi udaranya tinggi. Slide ke-11 bisa dilihat, kita mau pilih hidup di Jakarta yang kondisinya seperti apa? Seperti yang slide yang di atas, ketika diberlakukan PSBB, sehingga Jakarta itu bening sekali ya. Kita bisa lihat gedung di Bogor sana dengan sangat jelas ya. Tapi hari-hari sebetulnya kita hidup seperti gambar yang di bawah. Ya, sekarang pun sudah mulai, PSBB ini berakhir, sudah mulai kelihatan itu. Asapnya mulai menutupi gedung-gedung tinggi yang kemudian tidak bisa terlihat dari jauh. Nah, asap itu jangan diremehkan, karena asap yang kontribusi terbesarnya datang dari kendaraan bermotor. Buktinya apa? Buktinya ketika PSBB rumah tangga semuanya masak dengan intensif, tapi kendaraan bermotor nggak ada, terus sedikit sekali, toh udaranya menjadi sangat jernih gitu ya. Jadi jelas kendaraan bermotor kontribusinya besar. Nah, polusi tadi dari emisi gas buang itu sebetulnya imbas kesehatannya sangat besar. Karsinogen, bisa merusak organ, kanker, sumsum tulang belakang, otak, anemia.
kerusakan sistem pernapasan, kurang oksigen, kerusakan otak, kanker paru-paru, kerusakan sistem peredaran darah, darah mengental, arteriosklerosis, kardiovaskuler, stroke, diabetes, dan sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya. Cuman kalau teman-teman kita ini diajak ngobrol tentang emisi, biasanya nggak terlalu respon. Kenapa? Karena nggak dirasakan langsung sekarang. Dirasakannya nanti bertahun-tahun kemudian. Bisa jadi anak cucu yang merasakan ketika kita sudah nggak ada. Nah, kan kasihan ya. Jadi secara umum kita bisa resumekan di slide 12 bahwa sebenarnya kerugian terbesar itu ketika kita menggunakan bahan bakar dengan kualitas rendah itu adalah kesehatan akibat polusi udara yang berasal dari emisi kendaraan bermotor. Ya. Nah, kemudian emisi gas buang tadi itu kemungkinan besar adalah karena kita salah memilih bahan bakar. Kita tidak menggunakan bahan bakar yang seharusnya yang mengikuti regulasi emisi juga. Mungkin teman-teman hanya ngejar transaksinya rendah ketika beli bahan bakar gitu ya, sehingga tampak murah operasional, biaya rendah gitu. Jadi seperti halnya dua pembicara kita tadi yang sudah duluan, rekomendasi dari pabrik itu sangat penting. Jadi tolong diperhatikan, tolong dibaca buku manualnya. Tak mungkin juga pabrikan itu membuat rekomendasi yang melawan aturan yang ada. Saya kira itu saja mungkin sebagai pengantar, nanti kita sambung di pertanyaan-pertanyaan dan diskusi. Silakan Mas, saya kembalikan waktunya. Malah yang serem malah ini ya, efek kesehatannya ya Pak ya. Saya malah jadi serem yang situnya ya Pak. Kalau mesin rusak itu mungkin masih bisa dibenerin lah, masih ada Pak Endro, masih ada Pak Nur kan, bengkelnya banyak gitu lah ya. Masih bisa dibenerin, kesehatan ada serem jadi. Dan bener yang disampaikan sama Pak Prof itu gue setuju banget Po. Jadi itu karena nggak berdampak langsung gitu ya. Jadi kita tuh kayak nggak begitu responsif sama isu-isu seperti itu kan. Iya betul. Jadi karena nggak langsung Mas. Misalnya kalau ketika Jakarta berasap terus kita semua pilek gitu ya. Proses napas seperti kena COVID gitu. Nah, itu mungkin baru care gitu ya. Tapi karena baik-baik saja gitu. Ya merasanya bahwa kita juga sehat-sehat hari-hari. Nah tapi kan pelan-pelan numpuk gitu ya. Iya. Kira-kira seperti itu. Oke, itu sama mobil motor kalau bahan bakarnya nggak sesuai gitu kan, nggak kerasa rusak, masih bisa jalan, masih bisa dipakai hari-hari, jangan gitu juga ya Pak ya. Betul. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Prof, Janur dan Pak Endro atas presentasinya. Dan kalau dari saya sih sebenarnya udah nggak sabar nih untuk nanya, soalnya mumpung ilmu semua kan di depan kita ini. Mungkin dimulai dari pertanyaan kan, tadi kan dijelasin kalau kita mesti memilih bahan bakar sesuai dengan rekomendasi gitu ya. Tapi sebenarnya penjelasan teknisnya mungkin ke Pak Prof dulu. Apa yang terjadi sih kalau misalnya BBM itu nggak diisi sesuai dengan rekomendasi? Soalnya di sini ternyata bukan hanya kalau misalnya nggak sesuai rekomendasi dengan oktan yang lebih rendah, tapi kalau ternyata diisi dengan BBM yang oktannya lebih tinggi dari rekomendasi, itu juga bisa bermasalah juga seperti yang tadi Pak Endro sampaikan gitu ya. Itu kira-kira gimana Pak Prof? Betul, jadi gini. Setiap kendaraan itu ada BBM optimum ya yang bisa digunakan agar menghasilkan emisi sesuai dengan regulasi yang dipersyaratkan. Contoh misalnya seperti tadi yang dari Honda melakukan setting di sepeda motor bisa 88 sampai ron tertentu, tapi tentu tidak akan lebar sekali. Jadi pasti akan terbatas. Sehingga kendaraan sekarang itu kan pintar. Ketika diisi 88 dia menyesuaikan timingnya, dikemanakan, dimajukan ya. Artinya mendekat ke titik mati atas sehingga detonasi tidak. Terus kemudian ketika di suatu saat pengendaranya ganti BBM ronnya lebih tinggi, timing ignition-nya dimundurkan, artinya menjauh dari BMA. Nah, tapi sebetulnya daya yang dihasilkan beda. Jadi kalau di slide tadi di grafik saya perlihatkan, kalau timing ignition-nya itu jauh dari TMA, ketika menggunakan ron tinggi cenderung dayanya naik tinggi. Artinya ketika itu bahan bakar yang digunakan untuk menempuh jarak yang sama jadi lebih sedikit. Otomatis kalau menggunakan bahan bakar tadi, kalau dayanya naik, bahan bakar lebih sedikit, otomatis emisinya lebih rendah, gitu ya. Nah, bagaimana dengan kalau bahan bakar itu terlalu tinggi justru oktannya? Nah, seperti yang tadi, kemampuan dia untuk bergeser itu terbatas. Jadi ketika oktannya tinggi, ketinggian, sementara timing ignition dari sistemnya itu tidak bisa ngejar, maka yang terjadi justru dayanya turun, gudungnya pendek. Ya. Nah, ketika itu dayanya turun berarti kita butuh bahan bakar menjadi lebih banyak, boros. Ya, ada sisa bahan bakar yang tidak terbakar, artinya emisinya justru malah naik. Nggak bagus. Jadi kalau Mas misalnya akselerasi gitu,
rasanya kendaraannya juga ngempos, dayanya kurang ketika menggunakan ron yang terlalu tinggi. Jadi sebetulnya memang harus optimum ya. Ada ketentuannya, makanya bacalah manualnya. Cuman sayang kita itu, teman-teman kita itu kan jarang baca manualnya. Ya, dianggapnya ala ini sama dengan motor yang dulu yang saya beli. Ya kan? Coba saya tanya di sini semua. Ketika beli HP, manualnya dibaca nggak? Langsung download aplikasi ya, kan? aja sih Pak. Colok aja. Pengen langsung pakai ya Pak. Baca semalaman gitu ya. Taunya nggak lama kemudian baterainya usianya memendek kan gitu ya. Ya, Karena kita nggak baca manualnya tadi. Iya. Ya. Nah itu yang terjadi. Jadi ada optimumnya. Nah tergantung di mana, tentu pabrikan akan membuat rekomendasi itu berdasarkan persyaratan yang diminta. Karena kita misalnya sepeda motor harus 3, artinya ketika uji tipe sebelum diedarkan kan harus dapat izin itu. Nah kalau tidak memenuhi persyaratan emisinya kan nggak bisa lulus. Masih ingat mobil SMK yang kemudian nggak lulus uji itu kan? Yeah. Yang dibawa Jokowi dulu zaman wali kota kan gitu ya. Nah seperti itulah kira-kira. Jadi kalau nggak lolos uji tipe nggak bisa jualan. Nah karena itu pasti akan mengikuti. Cuman masalahnya ketika digunakan, nah kemudian konsumen kan tidak bisa kita kontrol ya. Pembuat sepeda motor atau mobil juga nggak bisa mengontrol. Dan gitu juga ketika di showroom. Karena sales kadang-kadang juga nggak terlalu paham ketika ditanya, Mas ini bisa pakai premium nggak? Si kira-kira jawabnya? Bisa. Nah, beli masalahnya. Ya, kita supaya laku. Ya, monggo. Oke, gimana mungkin Chanur atau Pak Endro ada tanggapan? Ternyata memang rekomendasi udah harus gitu ya, tapi ternyata yang rekomendasi nggak hanya downgrade, upgrade pun ternyata juga bisa berpotensi masalah. Gimana Pak? Betul, menurut pendapat saya setuju dengan pendapat Pak Prof. Memang dalam benak saya pun juga jawabannya seperti itu. Intinya adalah kalau RON-nya terlalu rendah sekali ataupun terlalu tinggi sekali, itu tadi akan mengakibatkan kalau terlalu tinggi, biarpun bahan bakarnya RON-nya tinggi, wah bagus nih, bagus, tapi sebenarnya di ruang bakar di motornya sendiri tidak mampu menggunakan bahan bakar tersebut. Memang ada batas-batasnya, sudah diberi batas. Gimana Mas Popo? Oke sih, Pak, saya malah penasaran sama ini Pak. Tadi kan sempat disinggung masalah deterjen di bahan bakar ya. Itu kalau nggak salah tadi makin tinggi oktannya butuh deterjen ya Pak untuk membersihkan ruang bakar. Kalau nggak salah gitu ya Pak. Nah itu efeknya ke mesin seberapa cepat sih Pak? Seberapa cepat langsung dibersihin gitu? Oke, begini Mas. Jadi kalau di dalam tadi persyaratan yang ditentukan di dalam modified flow chart, pengujiannya itu ada 2 jenis. Yang pertama kalau kita melakukan pengujiannya itu berdasarkan standar yang namanya CEC ya. Nah itu kira-kira pengujiannya 60 jam saja. Tapi kalau kita menggunakan yang ASTM itu pengujiannya 100 jam. Jadi dalam 100 jam saja itu depositnya sudah terbentuk sangat banyak ketika tidak menggunakan aktif deterjen. Lalu kita tentu bertanya datangnya dari mana deposit itu. Jadi sampai numpuk di katop itu nutupin gitu Mas, sampai kayak dulu. Nah, datang dari mana? Tentu datang dari semua senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam bahan bakar itu sendiri. Terutama yang mana? Terutama adalah yang aromatik, kemudian olefin dan benzena. Jadi, ketika 3 unsur tadi terutama ya, banyak, itu oktan kita terbantu naik. Tapi nanti deposit kita bakal tambah banyak, ya kan? Padahal di modified flow chart kan dinyatakan bahwa minimum 91. Artinya, kemungkinan kita menggunakan bahan bakar yang banyak aromatik, banyak olefin, banyak benzena, ya. Nah, supaya kita nggak mengalami penumpukan deposit seperti tadi, maka kemudian orang harus menambahkan aditif ke dalam. Tentu bukan pemakai yang menambahkan, tapi produsen bahan bakar, ya. Dan itu agak ada angka optimumnya, Mas. Artinya, kalau kita tanpa aditif deterjen, deposit banyak. Kita tambah aditif deterjen, tapi dosisnya kurang, justru depositnya tambah banyak. Namanya harm effect. Kita tambahin lagi, mulai dia turun. Tambahin lagi, turun. Tambahin lagi, Mas, banyak lagi. Jadi sama dengan yang oktan tadi. Ada optimumnya. Nah, itulah yang kadang-kadang salah kaprah ketika mencampur. Ya, jadi misal, saya ingin dapat Pertalite 90 kan. Lalu saya campurkan lah, saya hitung-hitung nih saya beli 88 sama saya beli 92, kayaknya kalau saya campur 50-50 murah nih. Nah, saya campur. Akibatnya seperti tadi, karena dosis aditifnya kan hanya ada di Pertalite ya, di premium kan tidak ada.
campur berarti kan turunnya tinggal setengahnya. Nah, justru masuk ke dalam yang hard effect tadi, yang justru depositnya jadi banyak. Nah, makanya kalau secara oktan kita dapat ketika nyambung, tapi bahaya, depositnya justru naik. Apa bahayanya deposit? Satu, kalau di valve ya bisa macet. Jadi si katup itu baliknya kurang cepat, nyangkut, ketabrak sama piston, bengkok, selesai kan? Mobilnya jadi nggak jalan, motornya nggak jalan. Ya. Kedua, kunci di ring, sehingga kompresi kurang, powernya nggak ada, hilang. Orang memaksakan jalan, bensinnya jadi boros banget, asapnya pekat. Itu deposit, aditif yang dicampurkan di dalam bahan bakar. Kalau misalnya Pak naik spek dari Pertalite ke Pertamax, misalnya saya bicara yang bahan bakarnya banyak di Indonesia lah ya kan, Pertamax ada di mana-mana gitu ya. Dari Pertalite ke Pertamax itu dengan serta-merta apakah ruang bakar akan otomatis langsung bersih itu Pak, karena ada deterjen tadi atau gimana Pak? Nah gini, jadi aditif deterjen yang ada di dalam itu punya dua fungsi. Bisa keep clean, artinya ketika awalnya bersih, dia ingin mempertahankan tetap bersih. Bisa juga clean up, jadi ketika awalnya kotor, kemudian dia membersihkan, tapi tentu tidak kembali seperti kalau awalnya sudah bersih, Mas. Nah, ya jadi tidak serta-merta bahwa kita pakai Pertamax terus langsung bersih lagi, besok lagi berarti saya pakai premium aja deh gitu. Atau nanti kalau saya pakai Pertamax lagi ada clean up lagi, enggak begitu. Clean up-nya butuh waktu lebih panjang. Ya, nah, di service workshop resmi kan ada yang namanya carbon cleaner ya. Biasanya dilakukan kalau mobil itu kelipatan 2 kali 10.000 kan gitu ya, 70.000 lalu carbon cleaner. Nah itu sebetulnya membantu untuk membersihkan deposit yang ada di intake valve terutama ya Mas. Kenapa? Karena kalau exhaust itu kan didorong ya, tapi kalau intake itu kan diisep. Jadi kalau ada depositnya dia mengganggu jumlah campuran bahan bakar dan udara yang bisa masuk. Kemudian di ruang bakar, karena kalau ruang bakar banyak depositnya, berarti kan kompresinya naik, nanti gampang litik. Ya jadi walau seperti mungkin ada yang pertanyaan yang disampaikan itu bahwa ini saya pakai mobil 1200 cc, harusnya ronnya 92. Saya pakai 92 kok kalau akselerasi ngelitik. Nah, kemungkinan di dalamnya banyak karbonnya. Atau kemungkinan nggak pernah carbon cleaner ya. Sehingga muncul fenomena seperti itu. Itu mau stasiun servis juga sebenarnya ya Pak ya. Ya. Om Bobi, ada pertanyaan Om Bobi? Iya Pak, ini sebenarnya kan ada beberapa mitos ya terkait bahan bakar ya. Salah satu yang menarik perhatian kami itu sempat ada yang bilang kalau misalnya begini nih Pak, saya nggak tahu ini benar apa enggak, tapi katanya sih dari pengalaman pribadi, katanya kalau BBM oktan rendah itu bisa membuat irit, sementara kalau BBM oktan tinggi itu bisa bikin kenceng. Kira-kira gimana tuh Pak? Bener nggak tuh Pak? Atau penjelasan ilmiahnya gimana tuh? Satu, kalau bahan bakar oktan rendah itu membuat irit, benar, irit kantong ya. belum tentu irit bahan bakar. Tergantung dari setting mesinnya cocok apa enggak. Jadi kalau kebetulan setting mesinnya memang cocoknya untuk apa, ya dia akan optimum di situ. Apalagi kalau kendaraannya lama yang tidak otomatis. Ya. Jadi ketika setting, kalau dulu kita timingnya diubah lewat delco itu ya, lewat distributor itu yang diputar-putar kan gitu ya. Nah, kalau dia manual begitu, ya pasti hanya berlaku untuk satu jenis ron saja yang kebetulan mungkin rendah yang di settingnya. Ya. Nah, ketika dia diisi dengan 92 masih jadi nggak enak, empos, apalagi dikasih 98 gitu ya. Jadi nggak usah gaya lah kalau punya Kijang mungkin tahun 80-an gitu, terus jangan pakai Pertamax turbo gitu ya. Nanti tambah nggak enak mobilnya gitu ya. Nah, juga sama yang dibilang kalau ron tinggi itu menjadi lebih kencang. Ya kalau settingnya cocok akan begitu gitu. Tapi settingnya nggak cocok, digas malah nggak lari. Nah kalau mobil yang sekarang sejak tahun 2003 mungkin ya, yang sudah mulai electric fuel injection, nah dia kan pintar itu, ada ECU-nya. Begitu dia kasih bahan bakar yang ronnya lebih tinggi, dimundurkan timingnya, dia menjadi matal kok belum detonasi, mundurin lagi sama dia, karena makin mundur makin tinggi gunungnya kan gitu, grafiknya makin naik, gayanya makin besar, lalu sampai dia mendekati ada detonasi. Jadi detonasi dan normal itu ibarat seperti orang pinter dan gila, batasnya tipis banget gitu ya, pleset sedikit, gitu kan ya. Nah ini juga gitu, optimum tuh dari situ, optimum itu dekat banget sama detonasi. Nah kalau misalnya yang terjadi seperti itu, contoh misalnya kebetulan naik dia bisa ngejar, turun nggak bisa ngejar, nah yang tadi jadinya ketika pakai ron tinggi bagus, pakai ron rendah enak ya.
Atau terbalik, kalau dia settingnya lebih condong turun, maka ya pakai aileron bawah, oke. Pakai aileron atas, nggak bisa. Karena nggak ada yang lebar, Mas. Nggak ada mobil yang dibuat range-nya antara 88 sampai 98, itu nggak ada. Tapi kalau contoh sekarang misalnya, banyak mobil yang, kalau Mercedes istilahnya CGI ya, charge gasoline injection-nya langsung di ruang bakar. Kompresinya rendah, Mas, 9,8. Tapi kalau kita main-main, kita kasih Pertamax aja, maka mobilnya jadi jedut. Jadi ketika di akselerasi itu gini-gini, ya pasti orangnya nggak mau kan? Masa naik mobil begini-begini terus gitu ketika akselerasi pertama. Nah, kalau misalnya nih teman-teman ATPM nih memang konsisten lalu membuat kendaraannya begitu, ketika menggunakan RON yang di bawah 91 jadi nggak enak, nah itu pasti langsung gitu. Pertalite premium nggak laku gitu. Karena lo kok jadi begini gitu kan ya. Ya, misalnya seperti itu. Berarti memang sebenarnya itu ada titik optimalnya masing-masing Pak ya, bahkan termasuk di tahun ini juga ada penyesuaian settingannya Pak ya. Ya, mungkin sharing Mas, contoh waktu itu teman-teman Kopinas NMAX ya. NMAX itu kan muncul ketika masih ada RON 95 produknya Pertamina ya. Itu kan teman-teman NMAX kan merasa nih motor gue gagah kan gitu ya. Gede, cc-nya banggalah 155 kan gitu. Isinya nggak mau Pertamax, isinya mereka Pertamax Plus ya zaman itu ya. Nah setelah itu kan Pertamax Plus dihapus sama Pertamina, naik menjadi Pertamax Turbo 98. Ya, lalu banyak itu keluhannya, Pak ini kok kenapa oli saya jadi merah? Kira-kira datang dari mana merah? Dari bahan bakar berarti ya Pak ya? Iya, kan yang berwarna merah itu Pertamax Turbo ya kan? Nah pertanyaannya tentu, lo kok bisa bahan bakarnya masuk oli? Berarti kan ada yang tidak terbakar, sehingga dia ikut belupai ke bawah, warnanya ikut mewarnai oli yang tadinya kuning. Nah kira-kira kelirunya di mana? Berarti nggak habis terbakar Pertamax turbonya. Nah artinya timingnya kurang, menjauh dari titik mati atas. Ya. Masih ada yang mau kami tanya nih Pak, jadi sebenarnya unsur dalam bahan bakar itu yang membedakan BBM dengan oktan rendah sama oktan tinggi ternyata kan bukan hanya oktan ya, tapi tadi Bapak bilang ada detergensi gitu. Sebenarnya ada lagi nggak sih aditif lain Pak di bahan bakar yang membangun bahan bakar itu? Jadi begini Mas, di kilang itu yang dihasilkan tidak langsung nih premium, kemudian Pertalite, Pertamax Turbo nggak gitu. Yang dihasilkan itu nafta. Nah nafta ini tidak hanya untuk bahan bakar, bisa juga untuk feed di petrochemical industry ya. Nah nafta ini kalau digabung, kemudian beberapa jenis, kemudian akan masuklah, ketemulah spek migas, ya. Tapi mungkin belum tentu RON-nya cukup. Wah ini ternyata RON-nya kurang tinggi. Maka kemudian orang menambahkan yang namanya HOMC, High Octane Gas Component. Sayang masih diimpor sama kita ya. Nah, tambahkan HOMC sampai RON-nya nyampe ke yang diinginkan, yang dipersyaratkan. Demikian juga ketika membuat yang 90, 92. Jadi kalau RON-nya makin tinggi, kemungkinan nafta yang dicampurkan juga komposisinya jadi berbeda kan. HOMC yang diperlukan juga akan makin banyak kan gitu. Nah, ketika nanti ternyata diuji tadi komponen-komponen tadi yang punya potensi membentuk deposit itu makin banyak, nah, kita butuh additif deterjen. Jadi additif deterjen itu untuk di Pertalite, untuk di Pertamax Turbo itu kadarnya beda-beda. Tergantung dari komposisi senyawa di dalam bahan bakar itu berpotensi membentuk deposit banyak atau sedikit. Ya kalau kebetulan sedikit dikasihnya ya additifnya sedikit. Tapi itu dioptimasi Mas, dicari dulu sebelumnya. Yang paling cocok berapa ppm nih? Kira-kira seperti itu. Pak, sebelum kita bacain pertanyaan dari teman-teman peserta, saya ada satu pertanyaan dulu nih. Tadi saya itu sempat penasaran sama yang tadi Pak Nur sempat jelasin masalah cost yang lebih besar untuk jangka panjang. Jadi buntungnya nih, Pak, kita ngomongin masalah buntungnya kalau kita pakai bahan bakar yang tidak sesuai dengan rekomendasi. Bisa nggak Pak Nur dan Pak Endro sesuai dengan pengalamannya gitu ya, digambarkan seberapa besar perbedaan cost antara yang menggunakan rajin menggunakan bahan bakar sesuai rekomendasi dan tidak sesuai rekomendasi, kayak gitu Pak. Tadi sudah disinggung sebenarnya oleh Pak Prof gitu ya, ketika kita memakai bahan bakar yang tidak sesuai, itu kan ujung-ujungnya adalah pembakaran tidak sempurna gitu kan. Karena tidak sempurna tadi ada partikel yang tersisa, ada bahan bakar yang nggak terbakar habis. Tadi disebutkan Pak Prof bahwa ada bisa masuk ke campur oli, itu salah satunya kan. Nah kalau itu berlangsung terus-menerus kan pelumasannya juga jadi berkurang gitu kan. Nah efeknya apa? Ya semua yang dilalui oleh si mesin, si oli tadi itu kan kemampuan pelumasan menurun pasti. Dan akhirnya apa? Aus,
ujungnya buat turun mesin. Misalnya gitu, efek terburuknya kan itu. Nah kemudian kalau misalnya itu terjadi partikel, numpuk di ruang karbon tadi, ruang bakar, kemudian di piston, ada lagi katalik. Kalau yang model sekarang sudah ada katalik ya. Kalau misalnya bahan bakarnya nggak sesuai, anggaplah ada aditif yang bisa merusak, kan tadi saya sampaikan bahwa deterjen itu akan bisa merusak juga kalau komposisinya tidak sesuai. Kalau misalnya tertutup, contoh gampang oksigen sensor ya, sensornya udah jadi nggak bagus. Nanti siklus kontrolnya di ECU itu juga akan ngaco, karena memang harusnya dia bersih, kemudian ada kotor tertutup. Dia kayak semacam dibohongin kan jadinya. Informasi itu tidak nyampe ke ECU dengan sempurna. Feedback segala macam nilai-nilai itu ya berubah. Malah nggak kekontrol sebenarnya ujungnya tadi numpuk-numpuk dan akhirnya misalnya jadi mampet katalik. Mahal juga kan jadinya. Gitu. Artinya malah bisa menimbulkan kerusakan yang sampai bikin turun mesin gitu ya, Pak Nur? Dalam jangka panjang bisa ya, sangat mungkin. Kalau Pak Indro? Pada prinsipnya sih sama, yang dikatakan oleh Profesor sama Cak Nur ya. Intinya kalau memang sampai terjadi pembakaran yang terlalu panas, sehingga mesin mengakibatkan panas, tadi sudah disebutkan akan merusak bagian piston. Kerak-kerak yang ada di dalam ruang bakar begitu sudah mengkerak, sedikit kebaret bagian piston ataupun bagian silindernya udah otomatis mesin jadi ngepul. Begitu udah ngepul, tenaga udah benar-benar nggak ada, tenaganya berkurang ya, tenaga berkurang. Begitu harusnya motor ini bisa bertahan 10 tahun, 5-10 tahun ya kan, motor ataupun mobil, ternyata harus masuk ke bengkel. Ya, intinya seperti itu. Jadi kalau memang tidak sesuai ya intinya jadi buntung ya, seperti itu ya kan, seperti itu. Bahkan kalau sampai panasnya berlebihan, kalau yang sepeda motornya menggunakan radiator hingga radiatornya panas, tidak bisa mengakumulasi atau menahan, akibatnya apa, airnya habis, motornya bisa macet. Nah, macet di jalan, akibatnya itu tadi, si konsumen akan dirugikan sendiri. Siap Pak. Gimana Mas Popo, kita mau lanjut ke menyampaikan pertanyaan yang ditanyakan oleh para audiens di sini atau gimana? Boleh. Ini udah pusing banget, banyak banget asli. Ini nggak mungkin kita bacain semua teman-teman, jadi kita hanya pilih beberapa aja ya. Ini dari Mas Dani Yohanes, yang kebetulan pertanyaannya itu mirip dengan yang dari Mas Cok Gede Kresnadita. Oh ini by the way, Mas Popo ini dari Bali nih kayaknya nih, banyak juga audiens yang dari Bali nih nonton ini. Iya, kita nggak nyangka ya, kita pikir cuma Jakarta aja lah gitu kan. Pertanyaannya kira-kira begini, apakah betul BBM itu disesuaikan dengan kompresi mesin kendaraan? Maksudnya apakah kompresi itu yang berpengaruh untuk menentukan mana BBM yang direkomendasikan? Dan ini pertanyaannya terkait dengan apakah BBM yang disarankan pabrikan itu benar-benar real sesuai dengan kompresi mesin. Mas Cok Gede ini menambahkan, mengingat sekarang mobil ada anti-knocking. Eksperimen pribadinya malah lebih enak pakai satu grade di bawah, misal Honda CBR 250 RR saya lebih enak pakai pertamax. Padahal kalau dari kompresi yang 13:1 itu mestinya pertamax turbo. Nah, kira-kira gimana? Mau mulai dari Pak Endro mungkin yang nanggepin? Ya. Oke, sebenarnya kita lihat lagi ya rekomendasi pabrikan seperti apa. Jadi kalau memang kayak contohnya tadi CBR, kalau umpama kita CBR 250 RR, CBR 250 RR itu perbandingan kompresinya adalah 11,5 misalnya, ya kan? 11,5, tapi kita merekomendasikan oktan bahan bakarnya itu masih di angka 88, ya kan? Sehingga mempunyai range-nya itu kita bisa menggunakan bahan bakar antara 88 sampai ke 92. Itu masih bisa. Memang itu tadi, karena sistem yang ada di bidang motor ini semakin lama semakin pinter, semakin canggih. Cuma ya itu tadi, apabila ada yang kerusakan pasti obatnya lebih banyak. Nah, sehingga mampu menggunakan bahan bakarnya yang ideal, yaitu kalau memang rekomendasi pabriknya yang di 88 ya akan lebih bagus, bisa bagus. Tapi tadi Pak Profes juga menjelaskan bahwasanya kalau kita menggunakan RON-nya yang lebih tinggi, ya RON-nya lebih tinggi seperti apa. Kalau RON-nya lebih tinggi sekali, maka tenaga itu tadi akan jadi tadi bilang, oh kalau memang diturunin satu angka, ternyata lebih enak. Pas titik
poinnya, titik poinnya untuk mendapatkan optimalnya di situ. Gimana Pak Prof? Ada tambahan mungkin? Ya, begini Mas. Jadi yang namanya mesin atau apapun lah, itu kan ada yang namanya desain operasi ya. Jadi di awal memang dibuat desain agar dia optimum beroperasi pada kondisi kerja tertentu. Nah, seperti tadi yang sudah dibahas sama Pak Indro. Motor itu punya kondisi operasi yang optimumnya ada di mana. Nah, kalau di luar range itu, maka kita menyebut sebagai off design. Jadi contoh ya, sepeda motor ini kalau digunakan pada kecepatan 60 km per jam rata-rata, maka konsumsi bahannya 1:60 misalnya. Nanti ketika kita gunakan hanya di 40 km per jam, maka konsumsi bahan bakarnya menjadi lebih boros. Demikian juga kalau dioperasikan di atas 60, maka dia menjadi boros juga. Jadi nilai kecepatan optimum 60 km per jam itu adalah kondisi desainnya. Nah, kenyataannya ketika digunakan di sehari-hari, susah kita untuk mencapai rata-rata 60. Jadi sehingga kemudian terjadilah customer komplain, kan gitu ya. Ini katanya di brosur 160, kok saya pakai cuma 140. Nah, tadi karena dia tidak beroperasi pada desainnya, kan gitu. Nah, makanya kembali lihat di manualnya, dia direkomendasikannya di mana itu adalah kondisi yang paling optimum sebetulnya, kan gitu. Baik secara performance, daya, akselerasi, kecepatan maupun secara emisi. Kira-kira seperti itu. Yap, Pak Prof. Oke, lanjut lagi nih. Saya ada pertanyaan dari Mas Ilham Rahman ini menanyakan, saya lihat kaca belakang mobil LCGC Agya Kaila tertulis minimal RON 92. Apakah dari Toyota ada edukasi pada konsumennya untuk menggunakan bahan bakar RON 92? Kemudian apakah garansi hilang jika terjadi ada kerusakan pada mesin akibat menggunakan bahan bakar RON di bawah 92? Terima kasih. Gimana tuh Pak, kira-kira Pak? Nah, itu tadi di kaca belakang kan ada tulisan tuh. Itu salah satu edukasi ya. Nah, kemudian di itu owner's manual itu sudah ada juga, itu salah satu edukasinya. Maka benar kata Prof tadi ya, baca owner's manualnya itu memang bentuk edukasi. Kemudian tadi apakah garansi bisa hilang? Ya, bisa saja terjadi jika dalam investigasi ya nanti ditemukan bahwa memang penyebabnya karena pemakaian bahan bakar yang tidak sesuai. Gitu. Saya jadi ingat dulu beberapa tahun yang lalu tuh, saya ingat dengan Pak Prof. Ya, terima kasih Pak Prof dulu bantuannya. 2010 Pak Nur. Ya, itu kami sangat kesulitan untuk menentukan ini apakah kesalahan dari mesin, apakah dari customer. Itu saya ingat persis dan gak akan lupa tuh Pak. Terima kasih sekali Bro. Nah, itu yang jadi dukun itu ya Pak Nur ya? Betul, setelah ketahuan bahwa ini memang karena salah operasional ya, salah pemakaian atau tadi salah pakai chemical yang salah, dalam hal ini bahan bakar, itu otomatis void. Karena kita memang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan ini karena salah pemakaian. Tapi lagi-lagi itu perlu investigasi dan kita pasti akan fair investigasinya. Oh, di motor gimana kira-kira Pak Indra? Tidak jauh garansi beda. Gitu. Jadi sistem garansi, penentuan garansi sama ya kalau di pabrikan, baik motor maupun mobil. Intinya kalau memang terdeteksi pemakaian, terutama ya pemakaian bahan bakarnya terlalu tinggi, otomatis terlalu tinggi sekali, itu yang bisa mengakibatkan tadi kerusakan bagian mesin, ya mau nggak mau garansinya bisa gugur. Tapi kalau terlalu rendah, karena kita memang pada prinsipnya kita settingannya adalah bahan bakar yang mudah dicari tadi, intinya itu. Ya, itu Mas Bobo. Oh, Bobi, ada apa lagi Bobi? Ini ada pertanyaan yang mungkin agak casual, mungkin ya, ini pengalaman aja sebenarnya, pertanyaan tentang pengalaman. Ini pertanyaan dari Mas Andika, monggo Pak, terkait soal emisi gas buang. Cara bagaimana kualitas BBM yang ada di Indonesia dengan di luar negeri terkait soal emisi gas buang. Monggo Pak. Baik, siapa dulu? Saya dulu? Monggo Pak Prof. Nah, jadi begini, seperti yang sudah saya sebut tadi, ada di slide tadi, bahwa kualitas bahan bakar di seluruh dunia itu distandarkan, diseragamkan. Kenapa? Karena kan sekarang semuanya global ya. Toyota ada bikin di Eropa, ada bikin di Thailand, ada bikin di Indonesia, gitu kan. Tentu yang dibikin itu yang mirip-mirip saja, nggak mungkin di Indonesia bikin ini, di Thailand bikin lain lagi, di Eropa lain lagi, nanti cost-nya tinggi sekali, ya. Nah, sehingga pembuat mesin pun menyeragamkan teknologinya dimanapun. Nah,
berangkatnya kan dari regulasi emisi. Jadi regulasi emisinya udah jelas. Kalau kita misalnya kendaraan penumpang Euro 4, ya ditentukanlah di dalam buat velocity starter itu. Kalau Euro 4 berarti Anda harus pakai kategori 3 atau kategori 4. Nah, lalu isinya apa saja, komposisinya seperti apa, semuanya ada di situ parameter. Jadi, kalau kita dibilang bahan bakar kita lebih jelek daripada dunia, itu tergantung. Kita harus membandingkannya apple to apple. Kalau memang sama-sama kategori 3 atau 4 misalnya, ya, maka dimanapun di seluruh dunia sama saja. Karena toh diisikan pada kendaraan yang dengan standar emisi tertentu juga, ya. Jadi sebetulnya seragam, Mas. Yang nggak seragam itu mungkin harganya, ya. Terus kadang teman-teman kita itu kan bilangnya gini, apa di kita masih ada 88, lu di Amerika juga masih ada 88. Cuman mereka lupa kalau Amerika itu bukan RON tapi AKI, anti knocking index gitu. Nah, itu kan rata-rata RON sama MON, ya angkanya rendah. Kenapa? Kalau MON itu angkanya lebih rendah, 6 sampai 12. Jadi ketika dirata-ratakan turun kan gitu ya. Tapi kalau dihitung RON-nya tinggi di Amerika itu. Cuma kira-kira seperti itu. Nah, itu yang kadang-kadang sering membuat teman-teman ini misleading gitu. Dikiranya bahan bakar kita lebih jelek atau bahan bakar kita lebih bagus. Ya, tergantung, kita lihat aja speknya. Monggo, Pak Nur mungkin. Kalau saya sih setuju dengan si Pak Prof tadi ya. Tadi Pak Prof juga sudah sampaikan bahwa ketika ada perubahan standar emisi, itu kan pasti PPM itu akan lihat ada persyaratan ke anggaplah ya pembuat bahan bakar tadi kan. Harus komposisinya sekian itu sudah disepakati sebenarnya. Jadi bahan bakarnya memang sudah sesuai. Gimana Mas Popo? Mau lanjut? Ini ada satu lagi nih Pak, ini agak menarik juga sih kalau menurut saya. Jadi ada yang nanya, aditif apa yang membedakan secara signifikan antara BBM oktan rendah dan oktan tinggi? Mungkin dalam hal ini yang Pak Yus pengalaman dengan BBM yang banyak dipasarkan di Indonesia atau yang sudah pernah melakukan pemeriksaan gitu Pak. Kalau di Indonesia Mas gampang, kalau di Indonesia oktan itu tinggal dilihat warnanya saja. Loh, pinter kan kayak dukun kan. Sebab yang 98 itu dikasih warna merah, yang 92 dikasih warna biru, yang 90 dikasih warna hijau, kan? Sebenarnya buat apa kan gitu pertanyaannya? Supaya konsumen itu yakin. Jadi ketika dia beli Pertalite, dia memang benar-benar dapat Pertalite. Dari mana? Lah itu warnanya hijau. Ya. Dan selain itu SPBU nggak bisa nakal. Dia bilang ini saya jual pertama tertentu. Loh kok warnanya nggak merah Mas? Gitu. Ya. Nah, kira-kira kan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau tahu secara benar persis ya nggak bisa Mas, harus diuji. Ya. Malahan di luaran kadang sekarang dijual tuh alat yang pengukur oktan ya, yang cuma dicelupin, harganya cuma 1.700.000 rasanya ya, dicelupin kemudian nunjuk angkanya. Nah itu nggak bisa karena yang di sana kan yang dilihat di elektriknya. Jadi misalnya lah, ini bahan bakar dari produsen A harusnya 98, lu kok diukur cuma 90 ya. Sementara produsen yang lain mungkin ketika diukur lo kok bener. Nah kebetulan memang senyawanya beda, sifat di elektriknya beda gitu kan. Yang ini 98 tapi sifat dielektriknya rendah, maka dia menunjukkannya rendah. Itu nggak cocok, itu bukan alat ukur standar. Makanya di dalam spesifikasi bahan bakar kan disebut itu angka oktan, mengukurnya ASTM D sekian. Ya, ditentukan itu. Seperti tadi yang Pak Nur tadi, di LCGC tertulis kok itu 92 lah, itu kan rekomendasi. Di bukaan tutup tangkinya juga ada itu 92 kan gitu ya. Nah, kenapa kok ditulis begitu? Karena kan ini LCGC. Low cost green car. Ada syaratnya dulu Mas. Harus memenuhi atau mencapai konsumsi bahan bakar 1:20 km per liter. Ya. Nah, kalau nggak pakai 92 itu nggak akan tercapai gitu. Ya, nanti komplain lagi ya Pak Nur ya. 88 komplain lagi. Sudah dibilang loh ini bisa 20 kalau Anda pakai 92. Nah, seperti itu persis. Siap. Satu pertanyaan terakhir mungkin Pak Prof mungkin nanti juga bisa ditanggapin. Kalau tadi kan dijelasin bahwa kalau misalnya pencampuran bahan bakar ya, misalnya mencampur premium dengan Pertamax biar dapat Pertalite gitu misalnya ya, dari angka oktan. Tadi penjelasannya mungkin secara oktan itu dapat angkanya, tapi kemudian ada yang terlewatkan yaitu misalnya fungsi deterjensi gitu ya. Nah itu kalau misalnya di BBM bensin. Kalau misalnya di BBM diesel, ini ditanya sama Mas Taufik ini Pak, misal kita campur antara biosolar dengan Pertadex,
akankah kualitas BBM kita semakin bagus atau ada efek samping? Biosolar, sekarang kan biosolar ya, B30, ini mengandung FAME 30%, Cetan number 48. Kemudian dicampur sama Pertamina Dex, ya. Pertamina Dex itu nggak ada FAME-nya, Mas, 0. Kemudian Cetan number-nya adalah 53. Nah, ketika campur 50-50 lah taruh gitu ya, biar gampang ya. Berarti kan 48 tambah 53 bagi 2 kan gitu ya. Kalau 48 ke 53 itu 5, berarti bagi 2 2,5. Berarti dapatlah 50 setengah kan gitu ya. Cetan number-nya dapat, Mas, cetan number-nya. Lalu kemudian bagaimana dengan FAME-nya? FAME-nya turun otomatis, kan terbagi 2. Satu tidak ada FAME, satu pakai FAME. Berarti jadi B15 itu. Nah, itu kalau ketahuan sama BTKI nanti didenda itu. 1 liter 6.000 ya gitu. Ya, jadi kalau dia punya di mesin 50 liter di dalam kali 6.000 rupiah, waduh lebih mahal daripada beli bahan bakarnya ya. Oke, terus yang lain lagi di biosolar nggak ada additif, tapi di Pertamina Dex ada. Nah, cuman ya tadi kan nggak efektif, additifnya cuma tinggal setengahnya. Padahal yang dijaga di dalam bahan bakar, terutama kalau additif deterjen tadi itu kan jangan sampai terbentuk deposit. Motor diesel depositnya di mana? Di injektor. Betul. Ya. Jadi apalagi kalau ada B30-nya gitu ya, yang tadi itu sudah menjadi bagi 2 jadi B15. Kapan terbentuknya deposit itu? Ketika mesin habis jalan terus mati, berhenti. Kan masih ada bahan bakar yang terjebak di injektor ya, ujung terutama. Nah, injektor itu kan di ruang bakar panas, tapi tidak ngalir. Sehingga terjadilah oksidasi di sana, bahan bakar yang berhenti tadi, lalu jadilah dia deposit menghalangi bahan bakar yang akan diinjeksikan, volumenya berkurang, dayanya turun, gitu. Kalau teman-teman di tambang bilangnya loss power, harusnya 1.500 sudah ngangkat, gitu. Ini 1.500 nggak mau ngangkat, harus 2.000 RPM baru bisa jalan mobilnya. Nah, yang mereka nggak mau seperti itu. Ya. Nah, bagaimana dengan kalau ada deterjen? Deterjen itu cara kerjanya membentuk lapisan licin. Sehingga walaupun misalnya terjadi oksidasi bahan bakar di ujung injektor, menjadi deposit, tapi nanti begitu mesinnya dijalanin, karena ada lapisan licin, dia kedorong, ikut keluar ke dalam ruang bakar. Nah, kalau diesel, banyak kerak di ruang bakar, nggak apa-apa, Mas. Kompresinya naik, makin bagus, gitu kan ya. Powernya makin tinggi, gitu. Dan di diesel, jangan salah, tidak ada deposit di intake valve. Kenapa? Wong yang lewat udara doang. Ya kan? Ya kan? Nah, jadi cuma di injektor itu aja yang harus dijaga sama additifnya tadi. Jadi ketika aditifnya menjadi tidak optimum, malah justru tambah banyak itu depositnya di situ. Itu ya, pengalaman ya, Pak ya. Sedikit cerita di lapangan yang terjadi di mesin lah gitu ya. Ketika dicampur tadi otomatis secara kualitas menurun lah. Kalau menurun dari sisi pertadeknya tadi, tapi kalau di biosolarnya jadi naikkan. Intinya kita nggak dapat yang mana gitu ya. Kalau dari sisi biosolarnya jadi untung, tapi ketika kita pakai decknya jadi berkurang. Karena ada salah satu tadi fungsi yang tidak ada. Tadi kan Prof bilang ada deposit, itu betul sekali. Dari investigasi kita itu ketika misalnya sudah di injektor ada deposit, itu memang penyemprotannya pertama jadi tidak maksimal, gitu kan. Kuantitinya pun tidak maksimal. Kementerian memang sudah didesain ya, volume injeksinya sudah diatur lah istilahnya kan. Tapi kalau ada yang mampet, itu jadi satu dengan yang lain tidak rata. Untungnya Kementerian sekarang itu satu silinder dengan yang lainnya itu dimonitor oleh CSU. Jadi ketika ada satu yang kurang akan ditambahin, satu yang berlebihan akan dibalan, dikurangin gitu. Secara feeling jadi nggak kerasa itu yang kadang-kadang ya udah pakai enak-enak aja. Ini yang tanpa disadari itu akan menimbulkan kerugian sih sebenarnya. Kalau dirasa ya baik-baik aja gitu kan. Selain itu sulfurnya, Mas. Sulfurnya kalau seperti itu kan di biosolar kan tinggi sulfurnya ya. Masih 2000-an ppm ya. Kalau Pertamina Dex kan cuma 300. Nah, jadi 2300 bagi 2 jadinya 1150 gitu. Nah, itu nanti kalau dipakai di mobil-mobil yang high end gitu, nanti filternya cepat mampet dan indikator nyala. Gitu indikator nyala kan di downgrade ya Pak Nur ya. Betul. Kan nanjak jadi nggak kuat, bahkan malu masa mobil nanjak nggak kuat. Artinya memang efek pencampuran bahan bakar itu sebenarnya nggak lebih menguntungkan gitu ya Pak ya, karena mungkin secara oktan yang tadi dijelaskan sebelumnya atau secara setana kalau konteksnya adalah BBM diesel
itu mungkin dapat, tapi ada fungsi lain yang akhirnya malah nggak dapat dan nggak bagus buat mesin gitu ya. Aditif buat deterjensi dan sebagainya. Siap. Mungkin dari para panelis kita ini yang baik hati berbagi ilmunya mau memberikan konklusi kira-kira ya Mas Popo ya? Iya, betul. Oke, mungkin dari saya ya. Monggo Pak Hendro. Terima kasih. Di sini saya sebagai APTN itu memberikan saran kepada semua konsumen pengguna sepeda motor Honda. Intinya adalah kalau kita mau menggunakan bahan bakar untuk sepeda motornya ya, intinya kita harus sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Di mana rekomendasi pabrikan itu didapat sebenarnya dari buku pedoman pemilik sudah ada. Memang di motor kadang-kadang tidak disertakan, tidak ada tulisan. Kalau dulu mungkin pernah ada, ya sekarang nih nggak ada. Cuma di buku servis, di buku pedoman itu ada. Sehingga performance sepeda motor, keawetan sepeda motor itu akan didapat. Terus kemudian emisi yang kita memang membuat sepeda motor ini harus sesuai dengan Euro yang ditentukan oleh pemerintah kita supaya memang benar-benar tercapai, baik yang dikeluarkan oleh pabrikan kemudian dipakai oleh konsumen, sehingga lingkungan yang di sekitar kita tetap terjaga lebih baik. Siap Pak Hendro. Lanjut mungkin ke Cak Nur. Monggo Cak Nur. Sebenarnya tadi sudah sampaikan ya, mobil itu sudah didesain dengan konsumsi bakar-bakarnya dengan tipe yang kayak apa, dengan jenis yang apa. Nah tentunya ada tujuan. Ya, tentunya untuk keuntungan bersama dari sisi pabrikan juga, ini mobil sesuai prediksi dipakainya lebih awet, secara image juga jadi bagus kan. Dari sisi customer sudah pasti juga, jadi dia akan mendapatkan spesifikasi yang sesuai juga. Tadi Pak Prof sudah sampaikan, ada kerugian yang tidak ternilai, tadi kesehatan, ujungnya masyarakat, itu mungkin jauh lebih penting dari semuanya. Ketika misalnya bahan bakar yang direkomendasikan tidak ada, boleh atau tidak? Ya anggaplah ini dalam kondisi darurat gitu. Maksudnya kalau dipikir gitu kondisi darurat, tapi segeralah kembali ke rekomendasi. Terima kasih. Sekarang mungkin terakhir saya ya. Jadi begini, segala sesuatu itu yang paling tahu seluk-beluknya kan yang bikinnya. Iya Pak. Benar, ya kan? Nah, jadi Cak Nur ini bikin mobil Toyota, Mas Hendro tadi bikin motor Honda. Kan yang tahu persis apa-apanya yang ada di situ semua kan yang bikin. Nah, kalau yang bikin ini juga dituntut sesuatu, harus memenuhi regulasi emisi tertentu. Lalu yang bikin merekomendasikan bahan bakarnya harus yang ini misalnya, supaya apa yang ingin dicapai sama yang bikin tadi terpenuhi. Antara lain adalah emisi gas buang yang bisa membuat lingkungan kita bersih. Masa kita mau hidup terus di dalam asap seperti gambar yang tadi gitu ya? Yang hari-hari kita alami kan gitu. Masa mau begitu terus? Dan semuanya saya kira begitu melihat gambar ketika PSBB itu kan semua wow kan gitu ya. Tampak Jakarta itu seger gitu ya. Kira-kira kalau seger kelihatannya itu seger, apalagi kalau kita memang berada di situ kan gitu. Ngisep udaranya juga kelihatan enak kan gitu ya. Nah itu kan kita jadi sehat, nggak stres, nggak tambah kena COVID kan gitu kira-kira. Ya itu saja mungkin Mas. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Pak Prof. Jadi intinya sih kami sangat berterima kasih atas semua ilmu yang disampaikan. Ini saya Tribu Laksono dan rekan saya Mas Dimas Pradopo undur diri. Sampai ketemu di ngopi berikutnya. Iya. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak.